Oke, bertemu lagi dengan Miss Nova. Kita hari ini akan belajar mengenai hukum Paskal. Oke, pernahkah kalian menemani orang tua kalian untuk pergi mencuci mobil? Oke, kalau pernah, bagaimana ya mobil dapat terangkat ke atas padahal kita lihat di bawahnya adalah sebuah penampang yang sangat kecil. Apa yang menyebabkan mobil dapat terangkat ke atas ya? Oke, untuk menjawab itu kalian harus tonton video Miss sampai selesai ya. Ya, sebelum membahas mengenai hukum Paskal ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih siapa penemu hukum Paskal. Tentunya penemu hukum Paskal ini bernama Pascal atau nama lengkapnya adalah Blaise Pascal, yang mana dia lahir di Prancis 19 Agustus 1623. Pascal merupakan ahli fisika, penemu hukum Paskal, alat suntik, dan masih banyak lainnya. Penemuan Pascal mengenai tekanan pada zat cair ini diawali dengan percobaan Torricelli, hingga akhirnya dia temukanlah hukum tekanan pada zat cair. Ya, di sini adalah zat cair di mana tekanan diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623. Di sini ada ya pompa hidrolik, di mana pompa hidrolik ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Pascal. Nah, jadi jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P yang mana dapat dirumuskan ya seperti ini ya. Oke, di mana P sama dengan F1 per A1. Jadi menurut hukum Pascal, tekanan tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Jadi pada penampang A2 ini muncul gaya angkat F2 dengan dimana tekanannya adalah dianya P sama dengan F2 dibagi A2, seperti itu ya. Kita bisa lihat bahwa A1 lebih kecil daripada A2, dimana A1 ditekan maka zat cair itu akan mengarah ke F2 nya tersebut ya, atau ke A2 nya dianya. Jadi bisa kita ambil hubungan dari F1 dengan F2 itu yaitu F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1, di mana P tekanan, F1 dan F2 adalah gaya, A1 dan A2 itu adalah luas penampang. Di mana luas penampang ini kamu harus tahu ya, yaitu meter per segi. Sedangkan gaya itu satuannya adalah Newton. Jika A2 lebih besar dari A1, maka diperoleh gaya angkat F2 yang lebih besar dari F1. Dan ini merupakan prinsip kerja dari pompa hidrolik, di mana pompa hidrolik ini menerapkan prinsip dari hukum Pascal. Jadi banyak ya. Contohnya pada pompa hidrolik ini terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu penampang kecil kita bisa simbolkan A1 dan luas penampang besar yang kita simbolkan dengan A2. Nah, jadi ini seperti tadi ya, bahwa ketika penampang kecilnya ditekan maka zat cairnya akan mengalir ke penampang besarnya, seperti itu. Hukum Pascal sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu, apa sajakah penerapan hukum Pascal dalam kehidupan kita? Oke, kita akan bahas ya beberapa penerapan hukum Pascal dalam kehidupan manusia. Contoh yang pertama itu yaitu adalah yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Ya, dongkrak hidrolik ini memiliki yang namanya 2 silinder, yang mana ada berbeda ukuran ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi kedua silinder ini terhubung ketika pegangannya tekanan hidroliknya ditekan, maka katup menutup dan piston kecil memaksa fluida melalui katup lain ke silinder yang lebih besar, yang kemudian menghasilkan gaya besar untuk disalurkan ke beban. Jadi gaya dongkrak hidrolik ini digunakan ketika mobil sedang mengganti ban mobil, seperti itu kan. Jadi untuk mengangkat mobil itu agar bisa diganti bannya, maka kita gunakan yang namanya dongkrak hidrolik, yang mana nanti tekanan yang diberi
berikan itu menghasilkan gaya angkat sehingga mobil menjadi terangkat seperti itu. Contoh yang kedua adalah mesin pengangkat mobil hidrolik, di mana dalam mesin pengangkat mobil hidrolik ini juga prinsipnya hampir sama dengan dongkrak hidrolik ya, di mana memiliki silinder kecil dan silinder besar yang dilengkapi dengan piston kedap udara yang di mana piston ini diisi dengan fluida yang mampat, artinya fluida diam. Jadi saat ditekan maka piston besar akan mengangkat benda berat seperti mesin besar atau kendaraan, di mana ketika kita memberi tekanan pada piston kecil ya. Jadi piston kecil diberikan tekanan maka menghasilkan dorongan atau tekanan pada piston besar sehingga piston besar menghasilkan gaya angkat sehingga piston ini tersebut dapat mengangkat benda-benda yang sangat berat seperti kendaraan dan lain sebagainya. Oke, ini merupakan contoh dari penerapan hukum Pascal ya. Ada banyak lagi yang merupakan penerapan hukum Pascal. Miss harap kalian bisa menentukan benda-benda yang menerapkan prinsip hukum Pascal ya. Jadi, Miss harap kalian paham ya mengenai prinsip hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan kita saat ini. Sekian dari pembelajaran kita, sampai ketemu lagi. Dah.